Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Nah, hari ini atau tepatnya siang ini kita melakukan pembahasan terkait penyebaran pemahaman dan penerapan pengelola budaya positif dari Bapak Samputu Marta Nursila SPD. Beliau telah bergerak angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Sebelumnya, yang mengucapkan terima kasih, kirim salam-salam Mas Ijo agar kegiatan ini berjalan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Harapan untuk Tuhan. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Assalamualaikum. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk semuanya. Nah, untuk mengefisienkan waktu, yang langsung saja waktu sepenuhnya untuk Pak Samtu memaparkan materinya. Silakan Pak Samtu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Sebelum memulai, ngiring harapan untuk penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, tiang di sini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman terkait dengan budaya positif. Nah, perkenalkan, nama saya Samputu Marta Nursila. Itu nama asli ya, tidak ada nama buatan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Izin untuk berdiri. Selamat siang. Masih semangat ya? Masih. Tidak tegang kan mukanya? Karena saya sendiri tegang berada di sini. Di depan guru-guru hebat, rekan-rekan sekalian. Karena di sini saya berdiri di sini bukan seperti menguasai sekali atau menggurui. Nah, di sini saya ingin berbagi terkait dengan budaya positif itu. Jadi sambil merilekskan atau mencairkan suasana. Jadi yang pertama itu mungkin kita lakukan ice breaking seperti yang tadi dijelaskan oleh siapa Bu Alma. Ice breaking itu ice itu es, breaking itu memecahkan, sehingga ice breaking itu adalah memecahkan es yang beku, suasana yang beku seperti suasana hati kita yang sama-sama beku. Iya, akan kita cairkan. Ice breakingnya apa ya? Supaya mencairkan berarti gini, petunjuknya itu adalah ikuti kata saya. Ikuti kata saya. Oke, apa ya? Balon, bola. Oke. Balon, bola. Balon, bola. Balon, bola. Ada berapa balon? Dua. Ada berapa? Masih belum ya? Jadi petunjuknya apa? Ikuti kata saya. Ya, ikuti kata saya. Oke, kita lanjut. Balon, bola, balon. Berapa bola? Oke, udah ya. Jadi kita lanjut. Kayaknya segitu udah cair, kayak tidak ada yang tegang. Masih tegang? Mohon disesuaikan ketegangannya. Ya. Yang kedua, ice breakingnya kita
perlu dua ini ya, dua relawan. Siapa yang mau? Ada yang mau? Pak Mang Adi dah satu. Minta tolong Pak Mang. Yang lagi satu Ibu Alma. Ya. Ayo. Ice breakingnya hampir mirip ini. Ayo. Kita stopkan dulu bola-bolanya. Nanti bola yang lain. Di sini ada dua rekan kita. Yang pertama ada Pak Mang Adi, yang kedua ada Ibu Alma. Nah, salah satunya akan saya berikan sesuatu. Nah, yang lagi satu dia akan merayu. Merayu boleh, memaksa boleh, merudra paksa juga boleh, asalkan mau dirayu. Dan sekarang yang memegang keyakinan itu, yang memegang amanat itu, dia akan mempertahankan supaya tidak diambil miliknya. Jadi yang satu mempertahankan, yang satunya lagi mencoba untuk mengetahui apa itu. Ya, sebaiknya siapa yang bertugas merayu ya? Oke, Pak Mang Adi. Pak Mang Adi ya. Oke, nih Bu Alma tak berikan sesuatu, tolong dijaga dan jangan berikan kepada siapapun, entah itu pacar, mantan, atau yang lainnya. Nah, di sini Pak Mang Adi bertugas untuk mencoba merayu atau apalah istilahnya, mau ndak terbuka. Nah, oke, pertama saya mulai dengan rayuan yang halus. ya, boleh. Oke, Miss Alma, Ya. boleh nggak saya posisi di kanannya? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Oh, tidak boleh. Ya, karena sesuatu ini yang saya harus jaga dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Oke. Ya. Kemudian ada sesuatu di jaket saya dan sesuatu di tirai tiga. Ya. Makanya juga mana susah membuka apa yang ada di tangan medis dengan sesuatu milik saya itu. Kalau di tangan saya cepat saya bisa keluarkan. Kalau di tirai tiga bisa zonk. Kalau saya boleh jawab, saya tidak akan memilihnya. Karena ini yang lebih berharga menurut saya. Padahal di tangan saya punya segalanya. Oke, itu rayuannya. Kalau yang maksa, yang bukan mobil jadi tidak boleh. Baik, jadi dari Pak Adi menyerah ya? Menyerah. Oke, kita berikan aplaus atas pertahanan yang diberikan oleh Bu Alma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti itu tadi. Jadi masing-masing pribadi dia memiliki kemampuan untuk bertahan atas apapun keadaan yang terjadi. Dan terkadang juga ada sebaliknya. Ada juga yang akan luluh lantak oleh rayuan ataupun istilahnya arus yang mengikuti. Jadi itu sebagai pembuka. Nah, di sini yang pertama terkait dengan apa sih materi saat ini atau hari ini akan kita saksikan. Itu yang pertama itu adalah terkait dengan perubahan paradigma baru. Terus nanti ada disiplin positif, nilai kebajikan, serta kebutuhan dasar manusia, dan dilanjutkan nanti mungkin dengan motivasi perilaku manusia, terus posisi kontrol, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Itu yang terakhir. Baik, kita lanjut aja dulu. Itu yang pertama terkait apa sih itu paradigma pembelajaran paradigma baru. Nah, mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, kita kan sudah memakai yang namanya kurikulum merdeka. Nah, secara tidak langsung sebenarnya kita sudah menerapkan apa itu. Mungkin secara konsepnya, mungkin bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi.
Nah, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini dia menuntut pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi mungkin nanti di awal pembelajaran itu mungkin ada diagnostik itu. Jadi supaya mengetahui seperti apa sih gaya belajar siswa atau seperti apa sih yang dibutuhkan. Terus kita lanjut, kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana bagiannya itu adalah yang pertama itu ada beriman dan bertakwa, terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, terus bernalar kritis serta mandiri. Jadi seperti itulah pembelajaran dengan paradigma baru tersebut. Nah, sedangkan selama proses kurikulum merdeka ini terkadang ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid, bahwa murid itu dibentuk oleh guru itu. Padahal setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Istilahnya dia memiliki kodratnya masing-masing. Karena dalam pembelajaran paradigma baru itu terkait dengan intisari Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak atau pribadi itu adalah unik. Dia sudah memiliki kodratnya masing-masing. Artinya sama seperti ini, kalau kita menuntun guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, maka tanaman atau padi yang dia tuntun untuk tumbuh, dia akan treat sebagai padi. Artinya padi itu tidak mungkin kita treat sebagai semangka. Padi itu ya treat sebagai padi. Menumbuh kembangkannya seperti apa. Jadi bukan padinya yang kita rubah, tapi kondisi lingkungannya, mengadaptasi lingkungannya. Sama juga seperti Einstein pernah bilang, mungkin kalau kita melihat hewan dari cara memanjatnya, kita akan kewalahan ikan ini bagaimana cara memanjatnya. Kan seperti itu. Jadi berpusat pada murid. Terus yang selanjutnya itu ada bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Dan lagi ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Berarti yang mana yang lebih? Ini kan sama seperti hukum alam, hukum rimba. Siapa yang lebih hebat, dia akan berkuasa. Nah, padahal dalam pendidikan itu setiap orang memiliki hak yang sama, tidak ada bedanya. Terus yang terakhir ada bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi itu terkait dengan miskonsepsi teori kontrol. Nah, kita lanjutkan dengan gimana sih mengubah paradigma stimulus respon itu ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus kontrol, dia kan seperti hukum Newton berapa ya? 3. Ada aksi, ada reaksi. Nah, jadi kalau stimulus kontrol, yang pertama itu adalah realita kebutuhan kita itu sama. Sedangkan kalau teori kontrol, itu adalah realitanya kebutuhan itu kita berbeda-beda. Ya wajar, setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Tidak bisa kita samakan semuanya. Terus semua orang melihat hal yang sama. Contohnya di sini aja mungkin berbeda kan? Kita fokusnya mungkin di nomor 2, atau yang lain mungkin udah ada fokusnya di nomor 3. Bahwa kita tidak sepenuhnya mengontrol apa yang murid itu kita inginkan. Di sini kita balik lagi ke teori menuntunnya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang ini kan udah memaksa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita juga harus terbuka terhadap istilahnya apa perkembangan yang ada. Artinya tidak kaku lah. Dan ke bawah ini udah
seperti perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau teori kontrolnya itu adalah semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Sampai salah pun kan ada istilah praduga tak bersalah kan. Jadi setiap aktivitas pasti dia memiliki alasan untuk melakukan itu. Nah, ini kita lanjut aja terkait dengan disiplin positif. Yaitu apa sih disiplin positif itu? Yang pertama, kalau dikaji secara teoritisnya dari kata bahasa, bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang dimana artinya disiplin itu adalah belajar. Jadi disiplin itu bukan penegakan daripada aturan, tapi disiplin ini itu adalah pembelajaran atau belajar dalam arti kata disiplina. Nah, disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Terus disiplin positif itu merupakan salah satu cara di mana penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, dalam tanda kutip ya, penghargaan di sini ancaman atau hukuman, di mana penghargaan di sini yang dimaksud itu seperti apresiasi. Terkadang kalau kita memberikan penghargaan itu di awal, kita udah membicarakan tentang terkait dengan penghargaan, maka orientasinya itu nanti pasti untuk mencapai apa hadiahnya, apa rewardnya, bukan intinya apa yang kita ingin apresiasikan. Nah, di situ mungkin ada tanda kutipnya sedikit. Nah, di sini sebagai pendidikan, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik atau murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi seperti itu pengantar awal terkait dengan disiplin positif. Nah, sedangkan tadi mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai kebajikan? Nah, secara umum bisa dikatakan seperti ini. Nilai yang disepakati bersama, tapi terlepas dia dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Atau mungkin kita sebut dengan istilah SARA dulunya kan. Terus contoh-contohnya itu apa sih kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu kalau ditinjau dari profil pelajar Pancasilanya itu adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, terus berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, sedangkan kalau dari IBO Primary Years Program itu ada istilahnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan percaya diri serta komitmen ini. Nah, ini kalau kita tinjau dari IBO Primary Years Program. Nah, sedangkan kalau dari keterampilan hidup, life skill-nya itu dapat dipercaya, itu lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi itu sekilas contoh nilai kebajikan yang ada atau ditinjau dari 3 aspek ini. Nah, selanjutnya itu terkait dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu secara umum mungkin bisa digambarkan seperti ini, bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, karena kita butuh kan. Terus seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, pasti. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi mungkin itu dasar-dasar daripada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan terkait bertahan hidup. Secara sederhananya mungkin itu seperti makan, terus pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan.
Dan bertahan hidup ini biasanya dia menyesuaikan dengan lingkungan. Artinya tidak baku, karena lingkungan mempengaruhi terhadap ini. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Jadi secara sederhana rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, terus menjadi bagian dalam kelompok. Terus ada kesenangan seperti bermain, humor, dan antusiasme tertawa, itu termasuk di dalam kesenangan. Terus ada kebebasan di sini itu bukan bebas seutuhnya, tapi ada landasan-landasan seperti mandiri, memiliki pilihan, terus mencoba hal baru, serta mampu mengendalikan arah dirinya, tentunya ke arah yang positif. Terus ada penguasaan, ini terkait dengan pribadi atau harga diri, untuk dianggap, terus memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, kita next saja terkait dengan perilaku atau motivasi perilaku manusia. Nah, kita bedakan nanti di sini ada 3 contohnya, yaitu yang pertama itu mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus ada yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk motivasi ini itu ada 2, intrinsik yang dari dalam, serta ada yang motivasi ekstrinsik yang dari luar. Nah, kira-kira dari ketiga ini yang mana dibedakannya? Yang ini intrinsik. Baik, kita lanjut. Nah, terkait dengan hukuman, konsekuensi, serta restitusi, itu kita akan lihat secara sekilas saja dulu. Yang pertama itu di mana hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Ya jelas, karena pertama mungkin tidak ada kesepakatan. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan terkait dengan aturannya. Kalau pelanggaran pasti tahu. Tapi kalau terkait penyusunan aturannya mungkin dia hanya berlaku hanya searah aja. Aturan itu turun dari atas dan diterapkan ke bawah, serta bersifat satu arah yang ini. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik hukumannya mungkin masih bisa membekas, masih bisa kita lihat bekasnya. Tapi kalau sampai hukumannya itu psikis, itu untuk sembuhnya mungkin lama, sulit, dan sampai apakah dia terkena psikis atau tidaknya hanya pribadinya yang akan tahu. Terus ada konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi mungkin ini lebih ada terencana atau disepakati sesuai peraturannya. Jadi ada kesepakatan terlebih dahulu. Sehingga apa konsekuensinya, apa yang dilanggar, mungkin seperti itu. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Masih tetap dibuat tidak nyaman kalau konsekuensi. Terus sikap guru selalu memonitor murid, jadi selalu dia memantau seperti apa ininya. Terus yang ketiga inilah restitusi, inilah di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini tidak, kalau di restitusi dia tidak terkait dengan pelanggarannya, tapi gimana solusinya, gimana problem solve-nya atau penyelesaian daripada masalahnya. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Terkadang kita tidak memberikan solusi secara langsung, tapi kita menuntun mereka mau memperbaikinya seperti apa, bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahannya. Itu timbul daripada diri murid itu sendiri. Jadi itu 3 terkait hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Nah, disinilah terkait dengan 5 kontrol ini. Mungkin yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira posisi kita itu berada di mana sih? Kalau jujur saya sendiri dulu lebih ke penghukum.
pemikirannya pasti, wah masa kayak gini aja nggak bisa, ayo cepat. Terus membuat rasa bersalah sering, seperti yang tadi itu kan, mereka merasa bersalah kalau kita bicarakan masa seperti ini tidak bisa, masa mau gampang itu, masa itu nggak bisa. Nah itu yang lebih sering. Kalau teman mungkin baru-baru belakangan ini mungkin posisinya sebagai teman, karena dari dulu apalagi terkait dengan mata pelajarannya, mungkin mereka benci pelajarannya, tapi imbasnya terhadap gurunya. Mungkin ada yang seperti itu, belum kenal udah tidak sayang duluan istilahnya. Nah, seperti apa 5 posisi kontrol ini? Itu kita secara contoh kontekstualnya, mungkin kasusnya itu adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau dia posisi menghukum, salah satunya yang mungkin bisa yang dilakukan itu adalah dia ini kan tidak memakai atribut, maka dia dihukum yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Sedangkan kalau dia membuat rasa bersalah, jadi kalimatnya itu mungkin berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi merasa murid itu bahwa dia akan bersalah dengan tindakannya. Terus kalau teman, biasanya kalau teman itu bahasanya akan membedakan. Jadi tidak formal, seperti ayo dong ikuti aturan sekolah, atau tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini ya sudah tidak apa-apa, atau lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi bahasanya itu seperti bahasa pertemanan lah, tidak ada bahasa formal di sana, dan penekanan kalimatnya juga berbeda. Kalau penghukum mungkin tegas, intonasinya tegas kan seperti itu. Sedangkan kalau pemantau dia lebih menanyakan seperti apa aturannya. Seperti di sini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Hampir mirip dengan teman, cuman di sini bahasanya formal dan dia menanyakan aturan. Serta setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, jadi seperti itu kalau pemantau. Sedangkan yang diidam-idamkan itu adalah di posisi manajer, di mana posisi ini dia akan memvalidasi atau mengkonfirmasi apa sih kesalahannya, terus kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi secara memvalidasi dia akan menanyakan gimana kamu istilahnya mau menyelesaikan permasalahan ini. Nah, sebagai contoh, nah di sini ada video. Terkadang kalau tadi hanya kita memaparkan saja dengan kalimat, mungkin akan berbeda, setiap orang membeda. Nah, bisa disaksikan secara ininya 5 posisi kontrol ini. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam proses adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Dawson dan Jacob Penerapan. Nah, jadi di sini akan disajikan beberapa kasus. Kasusnya sama. Posisi adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang melanggar hampir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah sibuk. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghampiri, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menggigit. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan mengumpat emosi negatif tersebut ke dalam dirinya. Mulai terlambat. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki sama keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa alamat saya, Bu. Baik, kalau Naren komputer alamin di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Maria. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik. Jadi bisa dipahami ya terkait dengan 5 posisi kontrol tadi. Jadi yang diidam-idamkan itu adalah di posisi manajer. Nah, sebagai refleksinya kita akan coba memahami di posisi manakah kita berada ketika kita berbicara dengan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya kalimat itu dia tuh dari 5 posisi kontrol, dia berada di mana? Di penghukum kah? Di pembuat rasa bersalah ya. Karena di sini bilang saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi yang kita ajak bicara itu siswa itu supaya dia merasa bersalah. Nah, kalau yang selanjutnya, kamu tidak benar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hah? Aduh, kamu tidak pernah benar melakukannya. Mungkin beda-beda intonasi, dia akan beda juga mungkin pengertiannya ya. Makanya tadi ditampilkan video seperti apa sih? Nah, apa? Coba. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Atau ada yang mau berpendapat ini di mana posisinya, terus kenapa sih bisa? Suasananya akrab begitu mana? Kalau suasananya akrab dan ada pengantar yang berbeda ya. Ada, ayolah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi artinya di sini kita tidak bisa selalu menjudge di satu sisi kalimat ini penghukum atau apa. Jadi tergantung dari situasinya juga. Oke. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini biasanya manajer udah ya, karena problem solvingnya udah langsung menuju ke siswa atau murid itu atau yang pembuat salah biasanya. Nah jadi seperti ini. Nah kalau yang terakhir ini udah ada kata ini yang di depannya. Ayolah. Biasanya itu akan lebih dekat ya, dan bahasanya itu kan tidak formal. Jadi ini ada di posisi sebagai teman.
Nah, kalau yang ini terakhir kayaknya nih. Kamu tidak pernah mendapat nilai, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas, atau kamu nggak akan dapat nilai kalau kamu nggak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau konsekuensi di pemantau. Nah, jadi seperti itu kita memposisikan 5 teori kontrol. Nah, bisa dipahami kan? Dan ujung-ujungnya kita pasti akan menuju ke posisi manajer yang didam-idamkan. Terus kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Nah, di sini kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, balik lagi. Keyakinan kelas itu kan berdasarkan kesepakatan. Terus keyakinan kelas ini dia meyakini. Jadi aturan itu, kalau aturan mungkin bahasanya apa ya? Dia itu biasanya kalau peraturan itu akhirnya itu adalah bagian dari penegakan disiplin. Nah, sedangkan keyakinan kelas ini kita ingin mencita-citakan kelas ini yang seperti apa yang kita inginkan. Mungkin setiap kelas kan pasti berbeda-beda. Balik lagi berpusat pada murid. Jadi aturannya juga seperti itu. Jadi tidak asal kita buat yang namanya peraturan, di mana nanti ujung-ujungnya siswa sendiri yang menerapkan peraturan itu, tidak mengenai ke mungkin guru atau yang lain. Mungkin istilahnya tajamnya hanya ke siswa sendiri, ke atasnya tidak. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu seperti apa sih? Nah, di sini yang pertama itu bersifat abstrak, terus berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan positif. Jadi pernyataan positif di sini di garis bawahi. Seperti kalau kita ingin misalkan terkait dengan kebersihan atau supaya sampahnya tidak sembarangan atau berserakan, mungkin bukan dilarang membuang sampah, tapi bisa diartikan menjadi menjaga kebersihan atau menghargai orang lain atau tidak ribut, kan seperti itu. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Nah, kalau kondisi kelas, jadi keyakinan kelas nanti menyesuaikan dengan kondisi sekolah sehingga mudah diterapkan. Artinya tidak muluk-muluk, karena keyakinan kelas itu mereka akan yakini, tidak hanya sekedar bahwa kalimat itu positif, kalimat itu bagus, tapi mereka sendiri tidak meyakini akan mencapai hal tersebut. Terus semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini mungkin hampir mirip dengan yang tadi, di mana tujuannya itu adalah tidak hanya, kalau aturan kan mungkin stakeholder aja yang membuat, di bawah hanya menerapkan. Nanti stakeholdernya tidak kena tekan atau kebal terhadap aturan tersebut. Jadi di sini bersama-sama berkolaborasi dengan warga kelas yang terlibat di dalamnya dan meyakini bahwa keyakinan kelas ini. Nah, mungkin ini salah satu daripada penerapannya ya, di mana pembuat keyakinan kelas tersebut di kelas dilakukan di kelas 1C kalau yang ini. Nah, mungkin itu bisa sekilas saja nanti. Mana tuh lewat. Nah, mungkin sekilas saja nanti dilihat bahwa seperti apa pembentukan kelas tersebut. Nah, di sini ada kolaborasi. Yang pertama mungkin menjelaskan terkait apa sih itu keyakinan kelasnya. Hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Sini tangan. Bisa lagi berarti dia. Selamat pagi. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Belum.
Oke, kita akan bahas apa sih itu yang namanya keyakinan kelas. Nah, di sini di slide udah ada. Yang pertama itu keyakinan kelas itu adalah suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, yang melibatkan semua warga kelas tanpa terkecuali ya, berarti yang siswa juga, guru juga. Artinya ini bukan seperti aturan kelas, peraturan di mana peraturan itu kan cenderung mengikat pada siswa saja. Nah, di sini keyakinan kelas itu siapapun yang ada di kelas ini dia terikat terhadap peraturan tersebut. Nah, itu melalui kegiatannya itu adalah kolaborasi, yaitu curah pendapat, artinya berpendapat bahwa keyakinan ini tidak berasal daripada pihak guru saja. Jadi kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, ini merupakan suatu kesepakatan. Terus ditinjau kembali dari waktu ke waktu apakah efektif atau tidak. Nah, itu pertama pengantarnya keyakinan kelas. Ini adalah kesepakatan. Berbeda dengan peraturan. Peraturan itu nanti ujung-ujungnya adalah penegakan disiplin dan hukuman. Kalau di keyakinan kelas itu kita membahasnya apabila ada yang melanggar itu ada konsekuensinya, kan hukuman. Beda ya. Terus tujuannya ngapain sih kita bikin keyakinan kelas? Nah, yang pertama itu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi keyakinan ini kan seperti dibilang tadi, bukan aturan yang hanya dibuat oleh guru. Jadi kita di sini berpendapat apa yang perlu kita lakukan. Terus memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diikuti, sehingga murid itu lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat. Terus bersama-sama menimbulkan komunikasi efektif antar murid dan guru. Artinya di sini akan terjalin kesepakatan. Jadi tidak hanya aturan itu tumpul atau tumpul ke atas, agamanya ke bawah. Atasnya siapa guru, terus bawahnya siapa siswa yang harus ditegakkannya. Kalau keyakinan di sini kita mengatur. Nah, jadi mungkin seperti itu aja sekilas. Kita akan lihat untuk lebih jelasnya nanti ada di channel YouTube-nya seperti apa membuat keyakinan kelas itu. Nah, kita akan lanjutkan aja dia ke materi yang selanjutnya, yaitu segitiga restitusi. Nah, di mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di mana segitiga ini contohnya, konsepnya itu yang pertama itu ada menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Jadi tidak ujug-ujug kamu udah salah seperti ini, jadi silakan keliling lapangan 5 kali, tidak. Nah, by stepnya itu yang pertama terkait menstabilkan identitas, itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak melulu kesalahan itu ya berujung hukuman, tapi terkadang kan ada pepatah bahwa kesalahan atau kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Tapi terkadang tidak gitu juga. Kita tidak harus salah dulu untuk mencari sebuah kesuksesan. Nah, di sini kalau di dalam menstabilkan identitas itu ada indikatornya seperti berbuat salah itu wajar. Artinya menstabilkan, tidak melulu langsung kamu ini kaplan. Nah, ya di sini kita stabilkan dulu. Di samping terkadang kan kalau murid berantem, di samping kita menstabilkan emosi murid, kan emosi dari kita itu juga harus distabilkan terlebih dahulu. Tidak mungkin kita ikut emosi juga. Jadi seperti itu, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, bapak atau ibu juga pernah melakukan itu, atau kamu berhak merasa begitu. Nah, seperti itu dalam menstabilkan. Jadi cooling down dulu. Nah, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Nah, di mana indikatornya itu atau salah satunya itu mungkin dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita validasi kesalahannya. Kenapa sih dia berbuat salah seperti itu? Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin aja ada dasar yang ya seperti tadi lah, ada yang ingin dilindungi. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, membela diri. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, seperti apa indikatornya? Yaitu apa keyakinan kelas kita, mengkonfirmasi kembali apa kesalahan, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi menanyakan keyakinan. Jadi 3 step itu merupakan daripada segitiga restitusi. Nah, di sini mungkin ada contoh. Jadi ini hanya sebuah contohnya seperti ini. Ya, Pak, benar betul. Jadi sebenarnya Pak tapi semuanya masih digunakan banyak. Oh ya, Jadi siswanya ini dia mengerjakan tugas terus dicontek secara keseluruhan. lalu apa yang kamu lakukan terhadap dia? Jadi siswanya ini marah-marah sampai mengebrak meja. Jadi di sana prosesnya ini adalah saat validasi tindakan yang salah. Jadi apa dasarnya dia melakukan hal tersebut? Wajarlah jika kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan. Nah, jadi itu mungkin sekilas terkait dengan penanganan dengan menggunakan atau menerapkan segitiga restitusi tersebut. Nah, sebagai akhir, nah di sini kita berefleksi terhadap pembelajaran yang tadi. Ngapain saja sih? Nah, kita akan menerapkan dengan pembelajaran refleksi 4P. Nah, di mana 4P itu adalah peristiwa. Peristiwanya itu kita ngapain sih tadi? Terus perasaan selama pembelajaran tadi. Serta pembelajaran apa yang didapat terkait dengan budaya positif. Terus perubahannya ke depan itu maunya seperti apa? Mungkin ada yang bisa mau mengemukakan refleksinya. Barang tentu bercerita dan sharing. Yang tadi awalnya saya itu penghukum seperti apa, sehingga dengan penerapan budaya positif ini akan diusahakan di posisi pemantau atau teman, atau barangkali bisa sampai ke posisi manajer. Ada yang mau berbagi? Oke, Pak Maruta. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya pada saya di sini. Saya ingin merefleksi tentang apa yang dijelaskan oleh Sang tadi. Terkait dengan peristiwa, tentu saja banyak sekali yang tadi kita saksikan, materi yang sangat luar biasa dan mampu merubah pola pikir kita bersama. Kalau perasaan tentu saja senang dan bangga pada saya sendiri memiliki teman yang katakanlah adalah agen perubahan di sekolah ini. Saya sangat bangga sekali dan belum tentu juga kita yang ada di sini mampu seperti itu. Tentu saya tidak mampu seperti teman-teman kita yang ada di depan, karena kita tahu untuk duduk di depan itu sangat sulit sekali. Seperti bagaimana bersandung. Kalau pembelajaran ya itu sangat banyak sekali pembelajaran yang karena sangat mampu sekali merubah pola pikir saya yang tadinya itu berpola pikir lama seperti mendidik siswa itu
masih dengan pola lama, tapi dengan apa yang dijelaskan tadi itu bisa memberikan pola baru buat saya. Tapi dalam hal ini juga tadi banyak dijelaskan, tentunya tidak misalnya restitusi. Menurut saya itu hanya salah satu cara untuk bagaimana kita memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa, karena belum tentu juga itu berhasil. Karena mungkin pernah juga teman-teman yang sudah tergabung di CGP atau yang lain mempraktekannya, tapi mungkin juga gagal. Tapi itu kalau bisa restitusi itulah jalan yang terbaik untuk kita. Kemudian perubahan setelah ini mungkin ya jelas saya akan merubah pola saya dalam mengajar itulah dengan setelah mempelajari modul ini. Terima kasih. Baik, sangat luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Maruto. Memang itu segitiga restitusi itu adalah salah satu upaya yang didam-damkan sebagai penanganan daripada setiap kasus. Dan siapapun pasti, apapun yang dipakai itu pasti tujuannya adalah supaya berhasil. Jadi sangat luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh Pak Maruto. Nah, sebagai penutup itu yang terakhir itu ada kutipan dari Standar Nasional Pendidikan, itu saya kutip adalah dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi itu kalimat penutup saya untuk hari ini. Semoga apa yang kita amini atau pembelajaran tadi itu dapat kita maksimalkan di dalam pembelajaran. Jadi sebagai akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam pemaparan penerapan budaya positif. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Demikian Bapak dan Ibu guru hebat, penampilan pengimasan dari rekan kita Pak Sambudu Martanusila terkait budaya positif luar biasa. Semoga kita bisa bersama-sama mengimplementasikannya dalam realita pembelajaran di sekolah. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Koman. Mudah sekali duduk di sini Pak Koman. Tapi apapun itu, mari kita bersama-sama berkolaborasi seperti hari ini kita sudah bekerja sama. Begitu juga dalam kegiatan demi sekolah kita bersama untuk murid-murid kita dan lembaga kita secara keseluruhan. Akhir kata yang tidak sampaikan Pak Tun, mari kolaborasi. Apa namanya? Kolaborasi, no kolaborasi, yes. Oke, terima kasih Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sudah Selamat pagi. Kabarnya baik ya? Hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Belum? Oke. Kita akan bahas apa sih itu yang namanya keyakinan kelas. Nah, di sini di slide udah ada. Yang pertama itu keyakinan kelas itu adalah suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, yang melibatkan semua warga kelas tanpa terkecuali ya, berarti yang siswa juga,
guru juga. Artinya ini bukan seperti aturan kelas, peraturan, di mana peraturan itu kan cenderung mengikat pada siswa saja. Nah, di sini keyakinan kelas itu siapapun yang ada di kelas ini dia terikat terhadap peraturan tersebut. Nah, itu melalui kegiatannya itu adalah kolaborasi, yaitu curah pendapat, artinya berpendapat bahwa keyakinan ini tidak berasal daripada pihak guru saja. Jadi kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, ini merupakan suatu kesepakatan. Terus ditinjau kembali dari waktu ke waktu apakah efektif atau tidak. Nah, itu pertama pengantarnya keyakinan kelas. Ini adalah kesepakatan. Berbeda dengan peraturan. Peraturan itu nanti ujung-ujungnya adalah penegakan disiplin dan hukuman. Kalau di keyakinan kelas itu kita membahasnya apabila ada yang melanggar itu ada konsekuensinya, kan hukuman. Beda ya. Terus tujuannya ngapain sih kita bikin keyakinan kelas? Nah, yang pertama itu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi keyakinan ini kan seperti dibilang tadi, bukan aturan yang hanya dibuat oleh guru. Tapi kita di sini berpendapat apa yang perlu kita lakukan. Terus memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid itu lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat. Terus bersama-sama menumbuhkan komunikasi efektif antar murid dan guru. Artinya di sini akan terjalin kesepakatan. Jadi tidak hanya aturan itu tumpul atau tumpul ke atas, tajamnya ke bawah. Atasnya siapa? Guru. Terus ke bawahnya siapa? Siswa. Siswa yang harus ditegakkan. Nah, kalau keyakinan di sini kita mengatur seluruh yang berada di kelas ini, siapapun tanpa terkecuali. Nah, itu tujuannya. Terus langkah-langkahnya seperti apa? Nah, nanti langkah yang pertama itu adalah mengawali kegiatan dengan pelibatan murid dalam membuat kesepakatan. Misalkan apa sih kesepakatannya itu? Yang pertama mungkin kalau kita di kelas ini kalau ada orang bicara, terus yang lainnya biasanya apa yang dilakukan? Mendengarkan, atau bahasa lainnya mendengarkan, terus yang lainnya mungkin memahami atau menghargai setiap orang, mungkin seperti itu. Jadi dalam kesepakatan kelas ini kita tidak ada istilahnya kalimatnya itu kalimat negatif seperti tadi kan, menghargai itu bahasanya menghargai setiap orang yang berada di kelas. Jadi bukan misalkan tidak mencela setiap obrolan atau perkataan teman, artinya tidak seperti itu, atau dilarang berisik, bukan seperti itu. Nanti keyakinan kelas itu bersifatnya itu adalah kalimat yang positif. Jadi tidak hanya larangan, bukan larangan. Tidak boleh ini. Sama seperti kalau kita merawat kelas supaya bersih, itu kalimatnya seperti apa? Kan menjaga kebersihan kan, bukan dilarang buang sampah atau jangan buang sampah, kan seperti itu. Nah, jadi seperti itu nanti kalimat keyakinan kelas yang akan kita bentuk. Terus siswa mengemukakan idenya, jadi idenya ini dari siswa nanti, jadi kalian. Terus melakukan refleksi tentang keyakinan dan kesepakatan. Nanti kita merefleksikan, kan tidak semua kesepakatan itu bisa kita terima. Siapa tahu kesepakatan itu dia hanya mengikat siswanya. Nah, terus habis itu kita setelah mendapatkan sebuah keyakinan yang kita yakini, itu kita akan tanda tangani keyakinan itu supaya kita yakin dan meyakini apa yang kita sepakati. Terus yang terakhir itu kita buatkan dia poster, kita tempelkan di kelas supaya kita ingat selalu apa kesepakatan atau keyakinan yang telah kita buat di kelas ini.
Jadi gimana? Setuju ya? Kita buat keyakinan kelas? Setuju. Nah, sebagai pengawali yang pertama, langkah yang pertama itu adalah kita masing-masing akan buat yang namanya apa tadi? Ide ya untuk keyakinan kelas kita. Nanti kalian buat di sticky note, kalian tuliskan, habis itu kalian tempelkan di sini semuanya. Nah, itu silakan dibuat. Terus nanti kita akan seleksi kalimat keyakinan mana yang akan kita sepakati. Ya, oke. Ini Pak bagikan.
membantu. Terus yang kedua, menjaga fasilitas kelas dengan baik. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap tugas. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, selalu datang tepat waktu. Dan yang keenam itu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Apakah kita sepakat dengan keyakinan yang telah kita buat ini? Sepakat. Oke, sebagai kesepakatan atau istilahnya keyakinan yang telah kita buat ini, kita akan menandatangani keyakinan kelas ini agar kita menjaga bersama-sama apa yang telah kita yakini supaya terjaga dengan baik. Dan yang terakhir itu adalah gimana sih tolak ukur keberhasilannya. Itu yang pertama adalah terciptanya suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan disiplin. Terus seluruh warga sekolah mampu bersinergi dalam menciptakan well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir adalah pembiasaan berjalan tertib terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, jadi supaya tolak ukurnya itu seperti ini. Nah, sebagai kesepakatan yang terakhir seperti Pak bilang tadi, kita akan menandatangani keyakinan kelas ini. Oke, satu-satu. Perasaan saya sangat senang dengan adanya keyakinan kelas ini. Perasaan saya sangat senang dengan pembuatan keyakinan kelas. Perasaan saya sangat senang karena dengan adanya keyakinan kelas ini. Sangat penting sekali. Sangat penting. Sangat penting.
disiplin, dan tanggung jawab.